Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sebetulnya saya mau bicara langsung sama Ustadz Abdul Somad alias UAS, ya kan. Tapi karena belum bisa ketemu, ya sudahlah, saya lewat YouTube aja, ya kan. Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa dijawab oleh UAS. Nah, sebetulnya kalau saya langsung ketemu, bisa ketemu langsung, ada 353 pertanyaan atau 353 masalah yang akan saya ungkap kepada UAS. Tapi karena ini melalui medsos alias melalui YouTube, ya cukup 3 aja yang 350 pertanyaan atau masalah. Nanti ketika saya ketemu sama uh, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Begini nih Pak Ustadz, saya ada kerisauan sebagai seorang muslim ini. Setelah utamanya ya kan, setelah pagebluk corona ya kan. Setelah pagebluk corona ini kan diprediksi banyak muslim atau umat muslim yang jadi miskin ya kan. Kira-kira itu ada nggak solusinya dari Pak Ustadz? Karena nanti setelah pagebluk ini banyak terjadi kemungkaran. Nih salah satunya ya kan, salah satunya bukan tidak mungkin terjadi pemurtadan secara massal ya kan. Nah, sinyal ini sudah saya baca dari wanti-wantinya Pak Ma'ruf Amin alias Mbah Min, itu yang mengatakan bahwa kemiskinan itu bisa membuat seseorang menjadi kafir. Itu dia Pak Ustadz. Risau saya sebagai muslim ya kan. Kira-kira bagaimana nih tindakan Pak Ustadz? Nah, Pak Ustadz Abdul Somad. Nah, tapi kalau bisa sih seluruh Ustadz nih. Nah, saya hanya bertanya kepada Pak Ustadz, mudah-mudahan nanti bisa secara estafet disampaikan kepada Ustadz-Ustadz yang lain. Misalnya Ustadz Abdul Somad menyampaikan kepada Ustadz Bakhtiar Nasir atau Alfian Tanjung atau siapalah, atau kepada Habib Rizik gitu kan. Kira-kira ada nggak solusinya sebelum terjadinya pemurtadan ini? Ada nggak solusi dari para ustadz untuk membendung pemurtadan setelah pasca corona ini? Serius ini Pak Ustadz. Nah, ya kan minimal ini kan, kalau menurut angka itu kan ada sekitar 45% penduduk yang bakal jatuh di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 115 juta masyarakat atau rakyat Indonesia yang di dalamnya mungkin 95% adalah muslim. Ya kan? Nah, ini kalau sudah jatuh miskin seperti yang dibilang oleh Mbah Min, kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Nah, ini kan ada proses pemurtadan yang kita ingat masa lalu ini ya. Masa lalu keimanan bisa ditukar dengan mie instan, gula kopi. Kalau di tempat saya dulu gula kopi. Ini bukan tidak mungkin bahwa pasca corona ini keimanan umat Islam bakal ditukar dengan mie instan, dengan gula kopi. Kalau dulu di daerah saya, sono di daerah pesisir selatan itu keimanan bisa ditukar dengan gula kopi. Waktu itu belum marak dengan mie instan gitu kan. Nah, itu saya khawatiran saya itu. Nah, mudah-mudahan nih Pak Ustadz, saya juga mau pesen ini Pak Ustadz. Kira-kira Pak Ustadz bisa nggak menyarankan kepada para Ustadz yang lain nih? Ya kan, jadi ini dua pertanyaan. Ini kedua pertanyaan. Bisa nggak Pak UAS menyarankan kepada para Ustadz yang lain, terutama nih Pak Ustadz, saya pengen Ustadz-Ustadz yang Ustadz televisi. Itu kan, subhanallah, hartanya melimpah.
belibet Pak Ustadz, sorry. Nah, kalau Pak Ustadz saya percaya lah, insya Allah amanah lah terhadap semuanya lah, termasuk pada hartanya lah. Nah, kalau yang ustadz-ustadz televisi ini kan, aduh, sekali masuk televisi kita tahu, belum dia off air-nya kan. Dia kan kalau mau mengundang ustadz televisi itu kan pakai manajer ya kan, dijatah sekian juta, sekian puluh juta gitu kan. Nah, sampai akhirnya orang-orang kayak saya ini mau mengundang orang itu susah ya kan, karena memang udah dipatok sekian puluh juta. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Ustadz menyarankan kepada Ustadz televisi untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk menyelamatkan kaum muslimin ini, kaum muslimin dan muslimat pasca corona? Dari sekarang nih Pak Ustadz, ada nggak mau? Misalnya nih Pak Ustadz, sarankan aja kepada Pak Ustadz yang kaya-kaya tuh ya Pak Ustadz, dari Ustadz maupun Ustazah yang menjadi Ustadz televisi atau selebriti gitu kan. Nah, misalnya nih Pak Ustadz, mau nggak mereka sarankan jual aja Alphardnya, Lexusnya, atau Fortunernya, atau mobil mewah yang lainnya, atau Mercedes-Benz-nya, atau yang lainnya dituker, dia cukup dengan pakai misalkan mobil yang di bawahnya kayak Mobilio atau Xenia, sama aja kan, dingin-dingin juga, ya kan? Nah, mau nggak mereka? Karena saya teringat nih, dulu waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan mau membesarkan atau baru membangun Muhammadiyah, itu dia melelang seluruh hartanya yang ada di dalam rumah, perabotannya dengan istri-istri, maksudnya dibantu dengan istrinya, kepada para tetangga, dilelang untuk berdakwah di jalan agama. Nih, saya punya fotonya nih, saya lagi pakai baju yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah. Nah, ini ya kan nih, dia rela melelang harta bendanya demi kemakmuran dakwahnya yang dia dirikan, yaitu Muhammadiyah. Ada nggak sekarang kira-kira Ustadz yang berjiwa seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, itu Pak Ustadz, ada nggak kira-kira? Itu kan udah jadi dua pertanyaan tadi ya kan. Nah, yang pertanyaan ketiga, kira-kira apakah ada hikmah di dalam pagebluk corona ini? Kalau kemarin sebelum pagebluk itu kan para ustadz, para kiai, para habaib itu kan terpecah menjadi dua golongan ini. Saya tidak akan menyatakan beberapa golongan, untuk sementara dua golongan ya kan. Yaitu golongan 01 dan golongan 02. Nah, saya sebut kalau di NU itu ada istilahnya garis lurus. Nah, yang garis lurus ini kan sebagian besar ini kan di 02 ini, termasuk ustadz yang atau kiai atau habaib yang memang masih berpegang pada Al-Quran dan hadis nih, ada banyak di 02. Nah, sebagian kan ada yang disindir itu Om. Om. Pak Ustadz, ada yang disindir dengan istilah para ustadz yang menjual murah ayat-ayat atau menjual agamanya gitu kan. Nah, ada di sebelah gitu kan. Saya tidak mengatakan 01 ya, sebelah aja deh. Yang jelas saya mengklaim bahwa di 02 itu banyak ustadz-ustadz yang kalau orang NU bilang bahwa NU garis lurus. Nah, itu ada di 02. Nah, kira-kira ada nggak hikmahnya dalam atau selama corona ini, ustadz yang terpecah tadi yang dulu itu membela kepentingan umaro, yang jelas umaronnya itu banyak kezoliman, banyak kemungkaran. Kira-kira mereka mau nggak bersatu kembali untuk ya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Sudahlah, kita sudah nggak usah bicara 01, 02 gitu misalnya. Untuk para ustadz ya, kalau di
grassroots atau di lapisan bawah masih mungkin, masih ada masih ada pembagian 01 dan 02, maksudnya ada dikotomi gitu kan. Nah, mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para habaib ya tidak lagi berpikir blok-blokan, blok 01, blok 02. Ya meskipun di 02 itu paling banyak ustadz, habaib, dan kiai yang lurus ya kan. Kalau yang sana walau alam bisawab, karena ada yang menukar keimanannya dengan jabatan, ada yang takut kehilangan jabatannya. Kalau kita meminjam istilah bagawan ekonomi Rizal Ramli itu kan manusia Indonesia paling takut kehilangan jabatan, ya kan? Nah, padahal dia sudah bergelar ini itu ya kan, yang tidak kalah mulianya, tapi dia masih mau menukar dengan kedudukan duniawi. Astagfirullahaladzim. Nah, kira-kira ada nggak Pak Ustadz hikmah bahwa nanti para ustadz yang bengkok-bengkok ini mau menggabungkan diri kepada ustadz dan para kiai dan para habib yang memang masih berpegang kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Kira-kira itu aja Pak Ustadz, ya kan? Karena saya belum bisa bertemu langsung, ya cukup 3 poin itu aja, yang 350 nanti kalau saya ketemu sama Pak Ustadz ya, insya Allah kalau nggak lupa. Itu aja kira-kira ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.